Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan direnungkan dari Lukas 15 ayat 20b. Demikian. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara sekalian, Allah adalah Bapa yang sempurna. Itulah yang Tuhan Yesus gambarkan melalui perumpamaan anak yang hilang. Melalui Alkitab, Allah telah memberitahukan kepada kita apa yang Dia kehendaki agar kita memiliki hidup dalam segala kelimpahan, dan apa konsekuensinya jika kita menuruti keinginan kita sendiri. Tetapi Dia juga memberi kita kebebasan untuk memilih siapa yang akan kita taati. Itulah yang Tuhan Yesus gambarkan dalam perumpamaan tersebut. Ketika anak bungsunya meminta bagian harta yang akan menjadi warisannya sebelum waktunya, lalu menjual semuanya dan pergi meninggalkannya, tentu saja dia sangat sedih. Bukan hanya karena apa yang dilakukan anaknya itu menyakiti hatinya dan membuatnya sangat dipermalukan, tetapi juga karena dia tahu apa yang bakal terjadi dengan anaknya itu. Seorang muda yang belum berpengalaman, membawa banyak uang, pasti akan dimanfaatkan oleh orang-orang jahat. Meskipun demikian, ia memberikannya dan membiarkannya pergi. Karena dia tahu bahwa untuk menjadikannya sebagai orang dewasa yang bijaksana, anaknya itu perlu pengalaman, sekalipun pengalaman yang sangat pahit. Saudara, bukankah kita juga seringkali demikian? Kita tidak mudah mempercayai firman Tuhan, sehingga untuk membuat kita percaya, Tuhan perlu membiarkan kita mengalami kehancuran. Saudara, Sang Bapa melakukan itu sebab Dia percaya bahwa ikatan kasih antara anak dan Bapa amatlah kuat. Suatu saat anak itu pasti akan kembali sebab dia adalah anaknya. Setiap hari dia menunggu di depan pintu kapan anak itu akan kembali. Itulah sebabnya ketika anak itu benar-benar kembali, Sang Bapa melihatnya dan segera berlari menyambutnya ketika anak itu masih jauh. Walaupun seorang bapa yang berlari menyambut anaknya pada zaman itu merupakan tindakan yang mempermalukan dirinya sendiri. Bukan hanya itu, dia menerima anak itu sebagaimana adanya, memulihkan posisinya sebagai anak dan bersukacita bersama dengan para tetangganya. Itulah juga yang dia lakukan terhadap anak sulungnya. Ketika si sulung marah dan tidak mau masuk ke dalam rumah karena merasa diperlakukan tidak adil, sekali lagi dia mempermalukan dirinya dengan berjalan keluar menemui anaknya itu. Itulah yang Allah lakukan bagi kita. Ketika kita berbuat dosa, Dia tidak membuang kita, walaupun sebenarnya Dia berhak untuk itu. Dia bahkan mempermalukan dirinya sendiri dengan mengutus Yesus Kristus menjadi manusia dan mati disalibkan untuk menebus kita. Namun, seperti Sang Bapa dalam perumpamaan itu menunggu sampai anaknya pulang, Allah juga menunggu kita mengambil keputusan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Pada saat kita mengambil langkah pertama, Dia pasti akan berlari 9 langkah menyambut kita. Jadi, mengapa tidak segera melangkah? Amin.